Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas soal latihan UN. Di sini sudah tersedia 5 soal. Yang pertama tentang cermin cekung, kedua listrik statis, ketiga listrik dinamis, keempat jaringan pada tumbuhan, dan kelima tentang sistem ekskresi pada ginjal terutama. Kita masuk ke nomor 1 saja langsung. Di sini sebuah benda diletakkan 20 cm di depan cermin cekung. Berarti jarak bendanya 20 cm. Cermin cekung yang berjari-jari 30. Berarti R-nya sama dengan 30 cm. Harus diketahui bahwa jari-jari sama dengan 2 kali fokus. Nah, kalau jari-jarinya atau 2 kali fokusnya itu 30 cm, berarti bisa diketahui fokusnya 30 dibagi 2 sama dengan 15 cm. Sekarang masukkan ke rumus. 1 per fokus sama dengan 1 per S jarak benda tambah 1 per S aksen jarak bayangan. Untuk cermin cekung fokusnya bernilai positif. Jadi di sini langsung 1 per positif 15 sama dengan 1 per 20 ditambah 1 per S aksen. Sekarang lanjut 1 per 15 dikurang 1 per 20 sama dengan 1 per S aksen. Karena 1 per 20 pindah ruas ke sini, tandanya jadi kurang atau min. Sekarang samakan penyebutnya, cari KPK-nya. Ini 60 KPK-nya, 60. 15 kali berapa jadi 60? Kali 4. Berarti pembilangnya harus dikali 4. 4 kali 1, 4. 20 kali berapa jadi 60? Kali 3. Berarti pembilangnya 3 kali 1. 3. Lanjut. 4 kurang 3? 1. Penyebutnya tetap 60. Sama dengan 1 per S aksen. Sekarang dibalik. 60 per 1 sama dengan S aksen per 1. Jadi kita dapat jarak bayangannya sama dengan 60 cm. Kita dapat jawabannya D. Lanjut ke soal nomor 2. Batang kaca bermuatan positif jika digosok dengan kain sutra. Karena untuk A dan B ini udah nggak usah dipilih. Kenapa? Karena proton tidak berpindah. Karena proton itu terikat kuat di dalam inti atom. Jadi proton tidak bisa pindah. Yang bisa pindah elektron. Sekarang kita lihat di sini ada kaca. Di sini sutra. Kacanya jadi bermuatan positif, sutranya jadi negatif. Kenapa bisa positif kacanya? Artinya kaca ini kehilangan muatan negatifnya. Jadi muatan negatif dari kaca itu pindah ke sutra. Jadi jawabannya adalah C. Sekarang nomor 3. Di sini ada tegangannya 6 volt. Hambatan 1 30 ohm, hambatan 2 20 ohm. Berapakah kuat arus yang mengalir? Sekarang kita selesaikan dulu ini hambatannya. Kita jadikan hambatan pengganti dulu. 1 per, karena dia paralel berarti 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2. 1 per R paralel sama dengan 1 per 30 ohm ditambah 1 per 20 ohm. Jadi 1 per R paralel sama dengan penyebutnya berapa? 30 dan 20 KPK-nya 60. 60, 30 kali berapa jadi 60? Kali 2. Berarti pembilangnya 2 kali 1. 2. 20 kali berapa jadi 60? Kali 3. Berarti di sini pembilangnya 3 kali 1. Jadi 3. Jadi 1 per RP sama dengan 2 tambah 3, 5. Penyebutnya tetap 60. Sekarang kita balik, berarti RP sama dengan 60 per 5. Berarti berapa RP-nya? 60 bagi 5, 12 ohm. Dapat jawabannya.
Sekarang ditanya arusnya, kita pakai hukum Ohm. I sama dengan V per R. Berapa V-nya? V-nya dapat 6 volt. Ada di situ, di sini ada nih 6 volt. R-nya dari sini 12 ohm. Berapa 6 bagi 12? 6 bagi 12 0,5 ampere. Jadi jawabannya A. Oke, mudahan paham ya. Sekarang nomor 4. Ini nomor 1 apa namanya? Namanya epidermis. Fungsinya untuk melindungi jaringan di bawahnya. Yang kedua, yang seperti tiang, namanya adalah jaringan tiang. Jaringan tiang disebut juga dengan jaringan palisade. Pada jaringan palisade itu banyak terdapat kloroplas. Nah, jadi karena di sini banyak terdapat kloroplas, maka fotosintesis itu terjadinya di jaringan palisade. Jadi disinilah tempat utamanya terjadi fotosintesis. Berikutnya yang di bawah ini sepanjangan ini namanya adalah jaringan bunga karang. Jaringan bunga karang disebut juga dengan jaringan spons. Pada jaringan bunga karang terdapat banyak pembuluh angkut. Pembuluh angkut terdiri dari 2 macam, yaitu xilem dan floem. Nah, tapi di jaringan bunga karang juga masih terdapat sih kloroplas, tapi hanya dalam jumlah sedikit. Jadi bisa dibilang bahwa di sini juga terjadi fotosintesis. Berarti proses fotosintesis terjadi pada bagian bernomor 2 dan 3. Tapi terutamanya terjadi di nomor 2 ya. Nomor 4 ini apa? Ini lubang, berarti dia stomata. Fungsinya tempat keluar masuknya gas. Lanjut nomor 5. Hasil augmentasi pada proses pembentukan urin. Sekarang kita ingat proses pembentukan urin, tahapannya ada satu apa? Filtrasi. Nama lain filtrasi penyaringan. Yang kedua ada proses reabsorpsi atau penyerapan kembali. Dan yang ketiga itu ada augmentasi. Nah, filtrasi ini terjadinya di badan Malpighi. Di badan Malpighi, khususnya di glomerulus. Hasilnya apa? Hasil proses ini adalah urin primer. Urin primer disebut juga filtrat glomerulus. Lanjut, reabsorpsi terjadinya di tubulus contortus proximal. Apa hasil dari proses ini? Hasil dari proses ini adalah urin sekunder atau disebut juga filtrat tubulus. Augmentasi terjadinya di tubulus contortus distal. Hasil dari proses augmentasi adalah urin saja atau urin sesungguhnya. Oke, selesai materi kita. Mudah-mudahan bisa dipahami ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.